Halo guys, balik lagi kita ke Santekno. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang linked list, yang mana di dalam standar library Golang itu kita punya yang namanya container list yang nantinya bisa disorting, lalu bisa bisa di push back ataupun diambil datanya. Nah, di dalam ini biasanya kita bisa pakai implementasinya menggunakan array atau menggunakan maps. Nah, di dalam ini package untuk Golang pun sudah terdapat library tambahan atau library standarnya Golang yang mana kebutuhannya dikhususkan untuk seperti double linked list, single linked list itu udah disediakan ya. Nah, untuk saat ini kita akan pakai library container implementation container list ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada foto yang mana flow-nya itu ada node 1, node 2, dan node 3. Yang mana ada front itu paling depan sama back ada yang paling belakang. Ini kita seolah-olah misalkan kita punya data node 1. Jika kita mau menginsertkan data di depan, maka nanti bisa menggunakan pakai front. Lalu kalau misalkan single link list itu hanya ada satu ya penunjuknya. Jadi keutamaan dari link list itu adalah data yang saling terikat. Jadi dari node 1, node 2, node 3, node 4 dan selanjutnya itu saling terikat kepada pointernya gitu. Sehingga nanti kalau misalkan kita dalam posisi node 1 dan di situ ada beberapa data, maka dia tahu data selanjutnya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita punya di tengah-tengah pointernya atau posisinya kita berada di node 2 di sini, kita tahu nanti node selanjutnya sama node sebelumnya. Nah, bagaimana implementasinya? Oke, mari kita coba implementasikan ya. Yang pertama, jangan lupa kita bikin main.go. Selanjutnya, kita buat seperti biasa function main. Nah, setelah itu kita buat yang namanya varx list. Nah, di sini contoh variabelnya ya, pembuatan variabelnya. Nah, jika kita mau mengisi datanya caranya yaitu dengan pakai x.pushback. Berarti ini akan di push datanya di paling belakang gitu. Misalkan 1 x pushback, 2 x pushback, 3. Nah, ini berarti datanya udah dimasukkan dalam posisi 1 berurutan ya, 1, 2, dan 3. Gimana cara untuk mengeluarkannya? Ya kita akan pakai for berarti. Yang mana nanti kita misalkan posisikan berarti yang pertamanya itu di front. Kayak gitu. Lalu kita kondisikan bahwa si E-nya ini tidak nol ya. Lalu nanti kita looping dengan menunjuk ke next-nya. Nah, menuju ke next-nya itu berarti next. Nah, kayak gini. Ya udah berarti tinggal kita fmt println boleh value ya. So, kalau mau langsung berarti misalkan dibuat menjadi integer. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalanin go run main. Oke, berarti kita sudah membuat satu list yang mana saling terhubung ya.
antara satu data dengan data yang lain. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita pakai yang namanya sort. Di sini package sort juga bisa dipakai untuk menyortir data yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Terus ada juga beberapa fungsi penyortiran yang telah kita tentukan sebelumnya, itu misalkan dengan tipe data float atau integer. Nah, itu gimana caranya? Misalkan kita punya struct tapi nanti pengen disorting berdasarkan di struct itu ada satu tipe tertentu integer, ya di situ pengen kita sorting gitu berdasarkan si satu kolom itu. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita coba ya. Kita coba hapus dulu yang ini. Lalu satu lagi kita misalkan kita punya struct ya, struct type orang. Lalu kita buat nama string misalkan. Lalu umur integer. Nah, ini struct utamanya. Terus ada tipe kita buat by name, yaitu string. By name-nya itu berarti kumpulan orang ya. Nah, dibuat menjadi array seperti ini. Lalu agar tahu kita posisinya atau jumlah datanya, jumlah data dari set array itu, berarti kita bisa buat metode function dari this namanya, list di by name. Lalu kita buat learn, function learn yang balikannya itu integer ya, balikinnya. Lalu kita return aja learn this. Nah, nanti kita akan mengeluarkan jumlah data dari si array by name ini. Lalu selanjutnya kita juga butuh misalkan buat menentukan sortirannya gitu. Jadi kayak this by name ini kita urutkan I, J, misalkan integer gitu. Lalu kita set balikannya boolean. Return berarti kita akan posisikan misalkan this berarti diurutkan berdasarkan nama ya, kurang sama dengan this array keberapa dengan nama. Nah, setelah itu kita juga bisa pakai satu lagi function buat swap, function by name. Lalu tulis functionnya itu swap. Nah, sama ini juga dipakai nantinya itu untuk nge-swap ya, merubah gitu posisinya itu. Posisinya akan kita ubah jadi kayak this ke I. Oh maaf, ini masih J ya harusnya. Selanjutnya this untuk array yang ke J. Nah, ini kita balik this J, this I. Nah, gimana caranya agar dia bisa disorting berdasarkan name, yang name ini? Oke, kita harus masukin dulu datanya.
Datanya itu orang, misalkan 1 Jill 9, lalu satu lagi Jack 10. Nah, setelah itu kita pakai package atau library dari Golang standarnya. Lalu kita buat di sini sort. Nah, data intersectionnya. Nah, di dalam sort ini punya interface. Maka si interface ini, makanya kita harus buat metode yang namanya less sama swap ya. Yang mana di sini digunakan untuk mensorting secara custom ya. Nah, tinggal kita buat by name. Nah, by name lalu kids. Nah, kayak gini. Nah, by name kids. Lalu kita coba fmt print ya. Printlan si kids-nya. Nah, ini implementasi cara untuk mensorting berdasarkan si nama ini. Nah, kalau kita lihat ya di sini si sorting ini adalah function yang mana functionnya itu dibutuhkan function learn dan untuk secara implementnya dia itu menggunakan quick sort. Jadi dia akan mengurutkan berdasarkan quick sort, dan untuk kebutuhan quick sort itu dia butuh yang namanya interface dengan metode learn, less, dan swap. Nah, itu. Makanya di sini kita buat metode-metode yang pendukungnya gitu. Pendukung dari sort interface ini. Oke. Jadi hasilnya seperti apa? Kita coba jalanin aja. Nah, hasilnya udah Jack paling depan karena Jack adalah JA adalah paling awal dan JI kan yang kedua gitu. Jadi kalaupun datanya misalkan kita punya banyak, misalkan ada lagi Jack dan Arif, misalkan kayak gini. Lalu satu lagi. Nah, maka nanti langsung diurutkan. Nih, Arif, Ihsan, Jack, Rahman, Santekno, dan Jil. Nah, kenapa Jil ini di belakang? Karena dia memiliki umur 9 tahun. Kalau misalkan kita urutkan lagi seperti ini, maka Santekno paling belakang? Oh, tidak juga. Karena J-nya ini kecil ya, kalau dilihat. Coba kita cek lagi. Ya, ini udah sesuai. Jack, Jill, Rahman, Santekno. Oke. Untuk video kali ini segini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Thank you.